Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar Simbabar di tahun 2025. Pertama-tama, siapkan cemilan serta kopi Anda. Selamat menyaksikan. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan Vivo di tahun 2025 ini. Siapkan bahannya, yaitu BHP, triwulan 1 dan triwulan 2. Gabung menjadi satu. Di sini saya menggunakan Nitro PDF untuk menggabung triwulan 1. Caranya klik kanan kemudian kombi. Pilih ke lokasi yang diinginkan untuk menyimpannya. Namai sesuai dengan triwulannya. Setelah itu bisa kita cek apakah sudah tergabung atau belum. Kemudian untuk triwulan 2, saya menggunakan penggabung online, yaitu tepatnya saya menggunakan PDF to go untuk menggabungkan PDF. Linknya bisa dicari di Google. Upload file. Jika sudah terupload, sesuaikan urutannya, sudah betul atau belum. Setelah semua terupload, simpan. Beri nama, download. Setelah terdownload, simpan di lokasi yang sama dengan TW1 tadi. Bisa kita cek terlebih dahulu apakah sudah tergabung atau belum. Setelah selesai menyimpan, kita ubah file PDF-nya ke file Excel dengan cara buka link PDF to go, kemudian convert to Excel. Kenapa harus PDF to go? Karena PDF to go hasilnya nanti tidak akan persit di Excel-nya. Untuk perubah yang lain, nanti hasilnya akan persit. Ini saya contohkan untuk yang TW2. Nah, setelah menjadi Excel seperti berikut ini, kita buka. Nah, kita lihat ini menjadi satu sheet.
Kemudian kita copy sheet-nya agar nanti jika ada kesalahan dalam pembuatan mappingannya, kita bisa pakai aslinya. Tulisin mapping untuk membedakan dengan yang satunya. Yang pertama adalah untuk mapping ini kita hapus kolom-kolom yang tidak perlu terlebih dahulu. Caranya seperti berikut ini. Blok kolom yang tidak perlu, kemudian klik kanan di pojok kiri, delete. Blok lagi, delete lagi. Seperti itu berulang-ulang sampai habis kolom yang tidak diperlukan. Jika ada seperti ini, kita sisakan yang paling kiri. Blok, sisakan satu yang paling kiri. Klik kanan, delete lagi, sesuaikan panjang kolomnya. Catatan, ini semua kolom yang tidak perlu bisa kita hapus agar tidak mengganggu kita dalam pembuatan Vivo atau Excel kampusnya. Lagi, kita sesuaikan kolomnya, kemudian kita blok di kolom angka. Kita replace untuk menghilangkan titiknya karena ini formatnya masih teks. Tandanya apa? Tandanya centang hijau di pojok kiri atas. Kita rubah formatnya menjadi format angka biar bisa membedakan ada titiknya atau tidak, sehingga nanti ketika di copy di Excel kampus titiknya sudah hilang. Kemudian pada kolom nama kita hapus strip-strip yang ada di belakang karena di Excel kampus nanti tidak akan terbaca. Caranya sama seperti tadi, pada atas kita pilih tanda strip. Nah, berarti tanda stripnya hilang.
Di sini pada belangko cetak ada tanda strip di tengah, itu tidak mau dihilangkan. Jadi kita blok saja yang mau dihilangkan. Nanti kalau kita blok semuanya, tanda strip pada belangko cetak juga akan hilang. Kita sesuaikan kolomnya biar enak dipandang. Kemudian untuk tanggalnya, bulan dan juga tahun, karena di aplikasi Vivo itu sendiri-sendiri, jadinya kita pisahkan dulu. Untuk tanggalnya di kolom yang dituju, hanya kita klik kolom yang dituju lagi. Kemudian untuk tahunnya, kita pilih kolom yang dituju tadi. Setelah semua terpisah seperti ini, tinggal kita tarik ke bawah. Maka sudah akan otomatis terpisah. Nah, data ini nanti kita akan copy ke aplikasi Excel Kampus atau Vivo di tahun 2025. Simpan dulu. Langkah yang kedua yaitu adalah mapping BKU. Di sini saya menggunakan PDF to go atau online untuk menggabungkan triwulan 2-nya. Caranya, upload file 3 file dari TW2-nya atau bulan 4, 5, dan 6. Untuk triwulan satunya bulan 1, 2, dan 3. Klik pilih file, kemudian pilih filenya yang akan digabungkan. Jika sudah selesai, klik simpan sebagai pojok kanan atas, beri nama, kemudian download.
kemudian pindah ke lokasi yang tadi sudah kita siapkan. Maaf untuk tadi nama BHP-nya salah, harusnya BHP tadi dinamai BKU. Kita rubah dulu namanya. Setelah itu kita rubah atau kita convert menjadi Excel dengan cara sama linknya PDF to go, convert to Excel. Pilih filenya, kemudian upload. Lama tidaknya tergantung sinyal Anda. Dan juga ukuran file yang akan dirubah. Setelah selesai kita download, kemudian kita pindahkan ke lokasi yang tadi kita sudah siapkan. Sama seperti tadi, setelah selesai kita buka, kemudian kita gandakan atau kita copy sheet-nya agar nanti jika ada kesalahan bisa kita tidak usah mengkonvert lagi, bisa kita pakai yang aslinya. Kita tulisi mapping. Kemudian yang pertama kita hapus kolom yang tidak perlu. Kita hapus semuanya, baik barisnya maupun kolomnya. Yang tidak perlu bisa kita hapus. Tidak mengganggu pada saat kita menghitung nanti. Kita hapus lagi, kita sisakan yang paling kiri. Sisakan yang paling kiri. Hapus lagi, sisakan yang paling kiri. Oke. Lalu kita kembalikan kolomnya, diklik dua kali. Nah, setelah selesai seperti ini, kita rubah format angkanya dengan cara di blok format angkanya. Boleh replace dulu, boleh dirubah menjadi number dulu. Kita kasih. Nah, ini kita rubah menjadi number dulu. Kemudian kita replace. Kasih tanda titik di atas, kemudian di bawahnya kosong. Maka sudah otomatis berubah. Kita sesuaikan
lebarnya biar enak. Kemudian untuk BKU ini kita urutkan per kode belanjanya. Nah, ini per kodenya, tandai untuk kode belanjanya di kolom C. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama itu kita pilih yang kita blok dulu, kita pilih nanti yang hijau dulu, biar yang kosong-kosong mengelompok menjadi satu. Kemudian kita pilih sort kolom D. Nah, maka yang kolom kosong akan menjadi satu di bawah. Nah, kita tandai. Kemudian kita sort lagi, kita urutkan pada kolom C atau kode rekeningnya. Setelah urut, selanjutnya kita tambahi kolom untuk penjumlahannya setiap kode rekening. Ini misalnya 24, bawahnya kita tambahi kolom 1, kita blok kuning seperti ini supaya mudah dalam melihatnya nanti. Nah, di sini DW2 saya cuma sedikit sekali. Nah, ini tidak perlu, jadi kita sembunyikan dulu atau kita hapus, boleh. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jumlahkan. Ini sudah. Kemudian untuk 25-nya kita jumlahkan hanya atasnya saja. Kemudian 31-nya kita jumlahkan juga. Nah, pada sebelahnya kita beri tak sama dengan ya, tak sama dengan penjumlahannya. Nah, ini merupakan ATK. Kemudian berikutnya kertas cover, kita singkat KC. Kemudian alat listriknya kita singkat AL. Kita simpan. Tahap berikutnya adalah membuat Vivo atau Excel kampus. Gunakan aplikasi Vivo terbaru dengan persediaan terbaru. Ekstrak filenya. Setelah terekstrak, kita rename untuk tempatnya. Di sini saya akan mencontohkan DW1. Nah, setelah kita ekstrak, kita klik kanan, kemudian properties. Di bawah ini kita centang tidak blokir. Klik kanan, properties, tidak blokir. Supaya Vivo kita berjalan lancar di komputer kita.
Nah, ini sudah ada ceknya. Nanti bisa kita cek jumlahnya apakah sama kanan dan kiri atau tidak. Untuk yang pertama kita isi SO kita terlebih dahulu. Kita masukkan SO-nya, nama barangnya. Nanti tanggalnya adalah 31 Desember 2024. Nah, untuk SO saya ada dua. Ini kertas A4 dan juga kertas E4. Setelah itu, setelah SO kita masukkan file di PHP, kita copy paste saja. Pastenya yang 1, 2, 3 atau paste hanya nilainya saja. Kita tinggal masukkan saja. Setelah nama barang, kemudian tanggalnya. Kita paste lagi, hanya nilainya saja. Atau 1, 2, 3 kalau di klik kanan itu. Untuk nomornya kita isi nomor BNU-nya atau nomor notanya. Kita kopikan saja. Sama pastenya juga. Paste 1, 2, 3 atau paste nilainya saja. Untuk jenis surat ini saya tulis LPG. Kemudian nama toko sesuai nama toko panjenengan. Ikan yang cepat-cepat saja ini. Tapi pastanya tetap 1, 2, 3 biar tidak merubah format dari file Vivo-nya atau Excel kampusnya. Kita masukkan nama tokonya. Nah, di sini TAA, monggo disesuaikan ke toko panjenengan. Kemudian setelah selesai nanti nama tokonya kita isikan jumlahnya, jumlah pembeliannya. Ini kita paste. Nah, pastenya sama, paste 1, 2, 3 atau paste isinya saja atau nilainya saja. Kemudian harga satuan bisa kita kopikan dari BHP. Copy, kemudian kita paste seperti ini. Ini sebagai contoh saja.
Kemudian ketika dipaste ada yang tidak muncul seperti ini, berarti nama barangnya itu tidak ada di persediaan. Caranya bisa kita cari di Excel kampusnya atau di persediaannya maksud saya. Nah, dicari, nah, dibuka dulu persediaannya, baru nanti akan aktif untuk Excel kampusnya. Bisa kita cari seperti ini. Nah, kita pilih barangnya, baru kita, nah ini akan muncul. Biasanya hanya beda spasi atau beda satu karakter bisa tidak muncul seperti ini. Nah, kita cari seperti ini bisa, atau bisa kita langsung kopikan dari persediaan. Atau kita ketik saja. Nah, cari tidak muncul yang mana. Kalau yang dituju tidak ada, bisa kita cari barang yang mirip dengan yang tidak ada itu. Contohnya tinta ini ya. Nah, ini bisa kita kopikan dari sini boleh, tapi pastenya tetap 1, 2, 3 atau nilainya saja. Copy, kemudian pastenya, paste 1, 2, 3 atau paste nilainya saja, tidak merubah format. Nah, ini cara yang kedua ya, dengan dicari di persediaannya. Klik, bisa kita copy, kemudian kita paste 1, 2, 3. Kita copy lagi, kita paste 1, 2, 3. Ini sekedar mengingatkan, mungkin di persediaan dengan barang di Arkas kita agak berbeda. Nah, kalau sudah ada seperti ini, kita kita kopikan dari atas boleh. Biasanya nama pada Arkas dan juga nama di persediaan agak sedikit berbeda. Jadi kita mencari sedikit. Ini 8 cartridge 810, kalau di persediaan adanya cartridge hitam Canon. Nah, setelah selesai kita kopikan yang namanya di kolom pengeluaran. Pastanya tetap sama. Kita kopikan lagi. Kemudian kita pastekan lagi di sini. Tetap paste 1, 2, 3 atau hanya nilainya saja.
tanggalnya juga sama, kita copy, kita paste. Nah, di sebelah kanan ini ada sudah kami buatkan rumusnya untuk mengecek apa sudah betul kanan dan kiri atau belum. Biasanya kalau sudah benar, ini yang false, ini hanya SO-nya saja karena tanggalnya berbeda. Kalau SO tanggal yang kiri itu tanggal 31 Desember 2024, kalau pengeluarannya itu tanggal 2 Januari 2025. Jadi di pengeluaran itu sama semua 2 Januari 2025 untuk SO-nya tahun 2024. Kita paste jumlahnya. Nah, setelah selesai kita hapus baris-baris yang tidak perlu. Nah, setelah selesai seperti ini, kita cocokkan dengan BKU-nya yang tadi sudah kita mapping. Ini karena contohnya ada BKU TW 1, nah, maka kita cocokkan dengan BKU TW1, Vivo TW1-nya. Kita blok ini, kemudian jumlahnya, nah, disamakan apakah jumlahnya sama atau belum. Ini kode 24 berarti ATK sudah sama. Kemudian kertas koper, nah ini berbeda, kemungkinan ada yang salah. Kita cari yang salah tersebut itu di bagian apa. Nah, ini SO-nya terhitung kalau di sini. Nah, jadi kita filter lagi, kita hilangkan SO-nya biar tidak masuk terhitung. Nah, ini berarti kita sudah betul. Kemudian kita hapus lagi filternya. Berikutnya ada benda pos, ya cuma satu. Bahan komputer sudah betul. Jika salah, kita bisa cari barang apa yang salah. Kemudian berikutnya perabot kantor. Perabot kantor sudah betul. Obat juga sudah betul. Untuk yang salah biasanya di jenis barangnya berbeda. Totalnya kita hapus, kita filter SO-nya, kita hilangkan dulu. Jumlahnya apakah sudah sama apa belum. Sudah, kita kembalikan lagi. Kemudian karena sudah sama semua, jadi kita simpan.
simpan dulu. Kemudian setelah itu kita simpan untuk upload di aplikasi SimBapernya. Kita PSP, delimited. Kita siap untuk mengupload SimBaper TW1-nya. Sebagai catatan untuk SimBaper TW1, SimBaper TW 1234 di tahun 2025 ini nanti per bulannya akan diminta untuk membuat SO atau stok opnam. Baik, untuk kali ini kita akan belajar membuat stok opnam atau SO di TW2. Nanti diambilkan dari TW1. Yang pertama kita buka persediaan, kemudian file vivonya TW2. Kemudian kita buka untuk TW1-nya. Di TW2 nanti diambilkan dari stok opnam TW1. Nah, untuk stok opnam TW1 barang yang diambil, yang dimasukkan di TW2 nanti hanya di bulan Maret saja. Nah, ini adalah stok opnam TW1. Nah, ini bulan 2, kemudian bulan 2 dan juga bulan 3. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 barang stok opnamnya. Yang TW yang di bulan 3 hanya 1 barang. Nah, ini nanti yang kita masukkan di TW2 atau bulan April. Nah, untuk yang lain karena ini bulan 2 jadi dikeluarkan di bulan 3. Bagaimana cara mengeluarkannya? Cara mengeluarkannya seperti di bawah ini. Nah, ini di pengadaan kita kosongi semuanya. Kemudian di pengeluaran kita keluarkan seperti ini. Nah, ini ambilnya dari mana? Ambilnya dari sini. Nah, ini pengadaannya misalnya SO ini. SO yang pertama ini kita ambilnya dari ini banyaknya pengadaan pengadaan ini 3, kemudian yang dikeluarkan hanya 2, berarti masih sisa 1. Ini kita buatkan rumus di sini. Jadi yang depan dikurangi yang belakang banyaknya. Kemudian SO yang kedua sama. Ini juga banyaknya ini 5, kemudian eh, yang dikeluarkan hanya 3, berarti sisanya hanya 2. Nah, begitu cara membuat SO atau stok opnam. Dan ini sampai yang terakhir juga sama. Nah, ini kenapa kok hanya 5 tidak 6? Nah, karena ini bulannya ada di bulan 3. Di bulan 3 ini nanti dikeluarkan di bulan 4. Nah, di bulan 4 nanti ikutnya ke TW2 atau triwulan 2. Jadi hanya 5 barang ini yang masuk di SOTW1. Kita keluarkan di TW1 ini. Jadi untuk rumusnya nanti
Jika kita buat rumus, ini kurang ini hasilnya akan SO-nya ini. Nah, jadi 11.000, ini tadi kan 11.000. Harganya 11.000, jumlahnya 4, berarti SO-nya hanya 44.000. Nanti kita masukkan di TW 2-nya. Kita simpan dulu, kemudian kita hapus barang yang tidak diperlukan atau kolom-kolom yang kosong. Nah, ini kita simpan lagi, kemudian kita simpan menjadi CSV. Berarti TW1-nya sudah siap upload. Lanjut ke TW2. Nah, tadi barangnya ini jangan dikeluarkan dulu. Ini nanti barangnya tinggal dikopikan di TW berikutnya atau di bulan 4. Nah, ini kita jejar seperti ini biar mudah. Tak perbesar. Nah, ini barangnya ada benda pos, ada materai 10.000. Nah, ini hanya seperti tadi dikeluarkan saja. Dikeluarkan. Nah, ini nama barangnya materai juga. Jumlahnya berapa? Tadi 4 jumlahnya. Kemudian harganya tadi 11.000, berarti totalnya 44.000 yang kita keluarkan di bulan 4. Selanjutnya kita, setelah mengisikan semuanya barangnya, barang untuk yang TW 2 bulan April sampai dengan bulan 6 kita tentukan SO-nya lagi. Nah, cara menentukannya sama seperti tadi. Kita blok dulu yang mau dijadikan SO atau stok opnam. Kita tandai dengan warna yang berbeda. Kita blok lagi. Kemudian kita blok lagi. Nah, seperti ini. Karena bulan 6-nya hanya tidak belanja sedikit ya ini ya. Belanjanya cuma ini. Ini tidak bisa dijadikan SO. Jadi untuk bulan 6-nya tidak ada SO. Nah, kita ambilkan yang ini saja. Kemudian kita tuliskan ini. Nah, ini pengadaannya. Nah, ini biar kelihatan yang atas saja. Banyaknya 5. Kemudian dikeluarkan hanya oh ini belum jadi SO ya ini ya. Oh, banyaknya 5, dikeluarkan 3. Dimasukkan 5, belinya 5, dikeluarkan 3, baru dipakai 3, berarti sisanya 2. Yang ini pembeliannya 3, digunakan 2, berarti sisanya 1, dan seterusnya ini. Ini juga sama, belinya 4, dikeluarkan. Nah, ini dikeluarkan 2 ini. Nah, karena ini di bulan 5, maka kita keluarkan di TW2 juga. Nah, barangnya apa? Barangnya kita kopikan dari atas ini. Copy, kemudian ini ya, ini sudah saya kopikan ini. Nah, ini ada plakban. Ini juga sudah kertas ABS 80 gram. Ini juga sudah. Ini gunanya untuk tuliskan SD Rejo 2 juga. Kemudian untuk pengeluarannya di bulan berikutnya tadi itu di bulan 5, berarti pengeluarannya di bulan 6, ini juga 6. Tanggalnya kita lihat jangan yang hari Minggu, pilih tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 digunakannya, monggo sesuai penggunaan jenengan. Ini kita buat contohkan tanggal 2 saja.
Nah, ini kita copy, kemudian kita paste, kemudian yang sini juga harus sama. Ketiga-tiganya ini harus sama, biar nanti terbaca di aplikasi Simbapernya bisa terbaca, tidak hilang di aplikasi Simbapernya. Nah, setelah begini baru kita eh, betulkan untuk nomor-nomornya. Kita copy, terus kemudian kita paste, kemudian kita paste. Sekedar mengingatkan untuk pastenya jangan lupa yang paste 1, 2, 3 saja untuk lebih amannya karena tidak merubah format dari si Excel kampusnya ini. Amannya itu pastenya 1, 2, 3 atau hanya paste nilai saja, nilainya saja yang dipastekan. Nah, untuk SO ciri-cirinya yang true hanya ini. Untuk SO yang dikeluarkan yang true hanya ini. Untuk SO yang belum dikeluarkan nah, true 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 false. Yang false hanya dua. Ini kalau sudah kita simpan, kemudian kita simpan CSV yang lama ini tadi saya kita ya file set as 2, kemudian kita pilih CSV koma ya game CSV koma sudah koma 1,1 CSV-nya. Nah, ini sudah ada CSV-nya. Ini siap kita upload di aplikasi Simbaper. Untuk penguploadan nanti ada di video lain. Silahkan bisa di scroll video dari kami untuk sama-sama kita belajar Simbaper di tahun 2025. Kemudian untuk berbagi pengalaman Simbaper dari kami, terima kasih telah menyaksikan. See you later.